Perkenalkan, saya Olin Maharani, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan memaparkan mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dari di kelas. Program Guru Penggerak ini sendiri merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana dalam pendidikan ini saya selalu didampingi oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Lia Angelia, Magister Pendidikan, beserta fasilitator saya yang bernama Ibu Melawati, Magister Pendidikan. Perasaan setelah melakukan perubahan di kelas yaitu sangat banyak sekali dampak yang saya dapatkan dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini, di mana setelah saya melakukan modul 1.1, saya ingin melakukan perubahan dari cara pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Meskipun awalnya tidak begitu yakin untuk bisa melakukan perubahan karena efek pembelajaran daring yang selama ini diterapkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi karena saya mempunyai harapan dan keyakinan yang besar, akhirnya perubahan mulai terlihat. Banyak sekali ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ketika saya mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student learning center. Kemudian pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang mengutamakan penanaman nilai agama, budaya, dan budi pekerti merupakan profil pembelajaran dari Pancasila itu sendiri. Serta kerjasama berkolaborasi dengan semua warga, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga mendapatkan bibit-bibit generasi yang memiliki jiwa sosial dan berdaya guna. Pembelajaran yang dilakukan dalam pengalaman bentuk praktik baik yang telah saya lakukan diantaranya yaitu pembacaan tilawah di setiap jam masuk sekolah sebelum melakukan pembelajaran. Budaya infak atau sedekah yang dilakukan di setiap hari Jumat. Pembiasaan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang diterapkan pada pelajaran PPKN, bagaimana cara seorang anak lebih dapat menghormati terhadap orang yang lebih tua dan saling menghargai terhadap teman sebaya. Pembiasaan literasi membaca 5-15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai juga mulai saya canangkan. Pembiasaan gotong royong dalam membersihkan kelas setiap hari dilakukan dengan pembagian jadwal yang selalu rutin dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan jadwal pembagian piket di kelas. Pembelajaran yang diselingi dengan permainan diharapkan dapat membuat siswa tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat diserap dan direkam oleh anak serta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan salah satu penerapan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menuntut siswa berpikir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya yaitu kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep
perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Dalam pembelajaran kontekstual itu sendiri dapat digunakan berbagai sumber daya. Pendidikan Indonesia ini terkenal dengan semboyan yang khas, yaitu Ingarso Suntuloyo, Hikmat Diamangun Karso, dan Tuturi Handayani, di mana menurut Ki Haji Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan perkembangannya pendidikan budi pekerti seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuh kembang anak itu sendiri. Menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan itu sendiri bertujuan dari dilakukannya proses pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu sendiri, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang semakin tinggi. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, seperti Ingarso Suntuloyo, yaitu artinya sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didiknya. Hikmat Diamangun Karso, yaitu pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didiknya. Kemudian Tuturi Handayani, yaitu pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didiknya. Peran pendidik itu sendiri diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Pendidik adalah petani, anak adalah pendidik, dan sekolah adalah kebun. Jadi, seorang petani tidak dapat memaksakan tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau kacang ataupun tanaman lainnya. Yang berarti, dalam hal ini, seorang guru tidak boleh memaksakan, karena setiap anak memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pembelajaran di kelas, saya hanya bisa mentransfer materi, kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi yang sangat penting, karena menurut saya, pada waktu saya belum mempelajari modul 1.1, bila materi belum tuntas dan anak belum memahami akan materi saya merasa bahwa anak itu belum mampu untuk dapat melanjutkan pada materi berikutnya, dan saya hanya melihat dari aspek tertentu saja. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya sebagai pendidik melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, murid bukan merupakan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Demikian pemaparan mengenai filosofi Ki Haji Dewantara. Saya Olin Maharani, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.